Pemerintah sudah memutuskan untuk melarang warga mudik. Sejumlah jalur lalu lintas mulai dijaga oleh aparat keamanan. Salah satu titik yang dijaga ini adalah jalur Cikarang Utama. Sudah ada rekan kita, reporter Akir Nasution, nanti akan mengabarkan langsung dari sana. Dan selain di Cikarang juga kita akan memantau bagaimana situasi terminal Pulau Gebang. Ini sudah ada reporter Debbie Tobing. Kita akan mulai dari Cikarang Utama terlebih dahulu. Akir Nasution, selamat pagi. Seperti apa? Apakah hari ini sudah mulai ada lonjakan mengingat besok ini sudah dilarang warga untuk mudik masuk dan juga keluar dari Jabodetabek? Ya, Ami, selamat pagi. Kalau kami pantau dari arus lalu lintas sendiri di tol Cikarang, di tol Jakarta Cikampek ini sendiri memang masih terlihat cukup ramai, namun belum ada lonjakan-lonjakan penumpang atau lonjakan pengendara yang kami lihat, mengingat meskipun memang besok akan dilakukan pelarangan mudik oleh Presiden Jokowi bagi daerah-daerah yang menetapkan PSBB dan menjadi zona merah. Sementara itu, untuk setelah Presiden Jokowi mengeluarkan larangan mudik pada esok hari, maka kepolisian atau pihak Polda Metro Jaya membentuk checkpoint atau penyekatan-penyekatan di 19 titik, di mana di salah satunya adalah di ruas tol Cikarang ini. Dan menurut pantauan kami di sini memang belum terlihat titik-titik atau petugas-petugas yang berjaga dan membentuk pos-pos pengamanan seperti itu, karena memang dari pesan singkat yang kami terima dari Dirlantas Polda Metro Jaya tadi pagi mengatakan bahwa pembangunan pos pantau baru akan dibangun pada pukul 3 sore nanti. Sementara itu, untuk layanan dari operator atau operator Jakarta Cikampek, berdasarkan keterangan yang kami dapatkan tadi, tidak ada perubahan layanan dari Jasa Marga mengenai pelayanan tol Jakarta Cikampek ini, mengingat memang masih menunggu keputusan dari misalnya seperti Kementerian PUPR mengenai penutupan tol Jakarta Elevated dan pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya dan Kakor Lantas Polri. Dan memang untuk pelarangan mudik ini sendiri akan dimulai pada esok hari hingga H+7 Lebaran nanti, dan akan diberikan sanksi pada mulai pukul 7 Mei nanti, mengingat dari keterangan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo masih ada sekitar 24% masyarakat yang di sekitar Jabodetabek ini yang masih akan menginginkan mudik ke kampung halamannya pada Lebaran nanti, sementara 68%-nya masih sudah memutuskan tidak mudik, sementara 7% sudah mudik terlebih dahulu. Dan dari pantauan kami memang di sini petugas belum ada yang berjaga-jaga dan melakukan penyekatan dan checkpoint seperti itu, mengingat checkpoint tersebut baru akan dilakukan pada pukul 12.00 pada Jumat dini hari nanti. Demikian, Ami. Baik, ini artinya untuk persiapan pembangunan pospam baru pukul 15 sore nanti. Nah, tapi akhir kalau di belakang saya, di belakang Anda, ini saya melihat masih ada begitu untuk kendaraan-kendaraan yang melintas. Nah, rata-rata mayoritas untuk kendaraan yang melintas di belakang Anda ini, apakah mobil pribadi atau kendaraan pengangkut barang atau seperti apa? Karena mobilitasnya masih cukup tinggi seperti di belakang Anda ini, akhir. Ya, memang kalau kita lihat dari lalu lintas di tol Jakarta Cikampek ini, khususnya di Cikarang Utama ini, memang cukup bervariasi dan didominasi oleh kendaraan pribadi dan kendaraan barang. Namun memang dalam pantauan kami belum ada antrian-antrian yang cukup panjang, terutama di pintu-pintu tol, baik di pintu tol Cikarang Utama maupun di pintu keluar tol Cikarang Barat, dan belum ada peningkatan yang signifikan, mengingat memang bagi masyarakat yang mudik hari ini belum akan dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, seperti itu. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Akir Nasution, laporannya dari Cikarang Utama. Kita akan bergeser kini menuju ke Debbie Tobing yang sudah ada di Terminal Pulau Gebang. Selamat pagi, Debbie. Menyikapi larangan mudik esok hari ini, apakah ada lonjakan masyarakat yang ingin melakukan perjalanan ini menggunakan bus dari Terminal Pulau Gebang, Debbie? Ya, selamat pagi Ami dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan langsung dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Hingga saat ini kami memantau dari tadi pagi memang banyak sekali penumpang yang akan melakukan perjalanan dari Terminal Pulau Gebang ini, maksud kami. Dan kami juga tadi mendapatkan informasi ataupun data
dari pihak pengelola dari Terminal Pulau Gebang ini per hari ini nanti hingga pukul 12 siang nanti ada sekitar 37 bus yang akan diberangkatkan, yang akan memberangkatkan sekitar 424 penumpang nantinya hingga pukul 12 siang nanti. Dan tadi kami juga memantau bahwa memang dari sisi kedatangan begitu ini cukup sepi karena hanya ada sekitar 5 bus saja yang dari tadi kami pantau datang begitu untuk kedatangan ke Terminal Pulau Gebang ini. Dan juga nantinya memang ini di terminal ini sendiri telah dilakukan physical distancing, dan juga tadi juga petugas terus mengingatkan untuk tetap memakai masker untuk menjaga jarak satu dengan yang lain begitu. Dan memang diinformasikan juga bahwa Terminal Pulau Gebang ini beroperasi dari pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore, yang mana juga semenjak adanya PSBB diberlakukan di DKI Jakarta ini ada ketentuan dari PO bus atau pengelola bus begitu, yang mana memang mereka melakukan pemberlakuan bahwa nantinya ini satu bus hanya akan mengangkut setengah dari kapasitas penuh penumpang begitu, yang artinya memang nanti di satu ataupun dua kursi ini hanya akan ada nanti satu penumpang saja yang akan menduduki dua kursi untuk tetap menjaga physical distancing di dalam bus yang nanti akan memberangkatkan mereka. Menurut dari pihak Terminal Pulau Gebang juga tadi kami mendapatkan informasi bahwa memang tujuan yang saat ini masih mayoritas dituju oleh pemudik ini adalah Madura dan Jepara. Ami. Ya Debbie, untuk hari ini mengingat di belakang Anten nampaknya masih penuh begitu warga yang menunggu ingin berangkat menggunakan bus dari Terminal Pulau Gebang. Ini ada berapa keberangkatan dan arah tujuan kemana saja? Ini apakah mungkin ada juga yang mulai dikurangi untuk arah tujuannya, mulai ditutup untuk beberapa arah tujuan menggunakan bis ini, atau seperti apa, Debbie? Ya, Ami dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa memang jika kita bandingkan dengan beberapa hari yang lalu, memang per hari ini 23 April ini terjadi penurunan untuk keberangkatan bus. Dan tadi kami juga mencoba untuk mengkonfirmasi bahwa apakah memang ada penutupan beberapa tujuan begitu, namun memang sampai saat ini kami masih menunggu konfirmasi langsung dari pihak Terminal Pulau Gebang. Ami. Nah Debbie, untuk persiapan physical distancing sendiri tadi Anda bilang kan untuk satu bis ini nanti akan dikurangi jumlah kapasitasnya sampai 50%. Ini penjagaannya, skemanya ini akan seperti apa? Apakah nanti akan dibentuk beberapa kelompok, nanti akan mengarahkan mereka untuk masuk ke bis-bis yang akan mereka tumpangi, atau seperti apa nih skenarionya, Debbie? Ya, baik Ami dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa tadi menurut informasi yang kami dapatkan bahwa memang dari pengelola PO bus ini sendiri memang sudah menginformasikan langsung kepada penumpang ataupun calon penumpang bahwa saja memang dua kursi hanya akan diduduki untuk satu penumpang saja, dan ini sudah diinformasikan. Dan memang nanti penumpang ini ketika masuk ke dalam bus ini mereka sudah mengetahui bahwa memang ada peraturan demikian yang sudah diterapkan selama memang mulai dari PSBB diberlakukan di DKI Jakarta. Ami. Nah Debbie, mengingat adanya pengurangan kapasitas begitu untuk satu unit bus ini sampai 50%, apakah dari PO bus sendiri nanti akan menambah unit bus ini? Karena kalau logikanya nih, kalau 50% pengurangan untuk satu bis ini artinya masih ada satu bis lagi yang harus disiapkan begitu oleh PO bus ini untuk dapat menampung mungkin seluruh masyarakat yang ingin bepergian menggunakan bus tersebut, Debbie. Baik Ami dan juga pemirsa, untuk kebijakan tersebut kami belum mendapatkan informasi dari pengelola PO bus, namun memang hingga saat ini tadi kami juga sempat berbincang dengan beberapa penumpang bahwa memang mereka mengatakan setelah adanya kebijakan ini terjadi peningkatan harga begitu, karena memang ini menjadi salah satu kebijakan yang sudah diberlakukan semenjak beberapa hari semenjak diberlakukannya PSBB.